Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Nugrah dengan NIM 19012020117 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang radio over fiber. Jadi, radio over fiber merupakan sistem komunikasi yang dapat memanfaatkan kapasitas tinggi jaringan optik. Serat optik memiliki rendaman kecil, integritas sinyal yang besar, serta waktu interval transmisi ortogonal, frekuensi division multiplexing atau disingkat dengan OFDM. OFDM mendukung pentransmisian data high, data rate, efisien dalam pemakaian spektrum, frekuensi, dan tahap terhadap frekuensi selektif fading atau OFDM juga dapat diimplementasikan pada ROV sehingga dapat menyediakan akses internet untuk komunikasi wireless, broadband untuk aplikasi last mile solution and backhaul yang efektif dan efisien. Metode pendeteksian coherent detection ini memiliki keunggulan dibanding direct detection, yaitu satu metode pendeteksian coherent detection dapat menggunakan 3 jenis modulasi, yaitu integritas, frekuensi, dan serta fasa. Metode pendeteksian coherent detection mempunyai short noise sangat kecil. Yang ketiga, metode pendeteksian coherent detection ini mempunyai selektivitas frekuensi yang baik dikarenakan memiliki post photodetector filter. Sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi secara umum terdiri dari pengirim dan penerima. Sistem komunikasi serat optik secara umum terdiri dari sumber optik, kabel serat optik, dan detektor optik. Sumber optik merupakan pembangkit cahaya pada sistem komunikasi serat optik. Terdapat dua jenis sumber cahaya yang digunakan untuk mengirim cahaya informasi melalui serat optik, yakni LED atau biasa disebut light emitting diode, dan laser light amplification by stimulate emission of radiation. Serat optik merupakan media transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Pada prinsipnya, serat optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya merambat di dalamnya. Serat optik memiliki bandwidth yang besar sehingga transmisian data menjadi lebih banyak dan lebih cepat, sehingga sangat cocok digunakan dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Inti serat optik terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas yang sangat tinggi. Core merupakan bagian utama dari serat optik yang merupakan tempat perambatan cahaya sebenarnya. Core memiliki diameter 8 mm sampai 50 mm. Ukuran core ini sangat mempengaruhi karakteristik serat optik. Cladding merupakan tempat pembiasan cahaya yang memiliki indeks bias lebih kecil dari indeks bias core. Cladding merupakan selubung dari core yang akan mempengaruhi perambatan apakah dibiaskan atau dipantulkan. Cladding terbuat dari bahan gelas atau plastik. Clothing berfungsi sebagai pelindung serat optik yang terbuat dari bahan plastik. Berdasarkan cara perambatannya, jenis-jenis serat optik terbagi menjadi 3, yaitu step index, single mode. Ini merupakan jenis serat optik yang hanya mempunyai satu jenis perambatan cahaya, yaitu merambat lurus. Diameter core step index single mode sangat kecil, yaitu 8 sampai 12 mm. Jenis serat optik ini memiliki bit rate yang besar. Jenis kabel yang kedua yaitu jenis kabel step index multimode. Ini merupakan jenis serat optik yang mempunyai indeks bias konstan sehingga terjadi berbagai jenis perambatan cahaya. Pada step index multimode, diameter core besar dan dilapisi cladding yang tipis. Yang ketiga yaitu grid index multimode. Ini mempunyai core yang terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda, dan indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core. Dengan indeks bias yang berbeda tersebut mengakibatkan dispersi waktu dengan berbagai mode cahaya yang merambat berkurang karena cahaya akan tiba pada ruang yang bersamaan walaupun terjadi banyak lintas propagasi. Selanjutnya ialah detektor optik. Pro-detektor merupakan perangkap penerimaan sinyal cahaya pada sistem komunikasi serat optik. Perancangan dan pemilihan perangkap penerima sangat berpengaruh dalam analisis sensitivitas dari besarnya daya optik minimum yang dapat deteksi oleh fotodetektor.
Ada dua jenis, yaitu photodetektor pin. Prinsip kerja pin adalah mengubah energi optik yang diterima menjadi arus keluaran berdasarkan photovoltaic effect. Selain itu, photodetektor pin juga memerlukan bias mundur. Yang kedua ialah photodetektor APD. Photodetektor APD atau avalanche photodiode bekerja dengan reverse bias yang besar. Pada medan listrik yang tinggi terjadi avalanche effect yang menghasilkan impact ionization berantai dan terjadi multiplikasi avalanche sehingga terjadi penguatan atau multiplikasi arus. Selanjutnya ialah modulasi optik. Modulator merupakan proses penunggangan sinyal pada media transmisi. Modulator optik yang sering digunakan pada sistem komunikasi serat optik adalah Mach-Zehnder modulator atau disingkat dengan MZM. MZM merupakan device yang terintegrasi dan dapat mendukung suatu jaringan serat optik agar menjadi lebih handal. Selanjutnya ialah wilayah kerja panjang gelombang optik. Berkembangnya penggunaan serat optik sebagai media transmisi dalam komunikasi menuntut adanya standarisasi dalam penggunaan panjang gelombang. Hal ini dilakukan agar perangkat optik yang berbeda pabrikan dapat digunakan dalam satu jaringan serat optik. Pengertian radio over fiber. Radio over fiber merupakan suatu teknik mentransmisikan sinyal gelombang radio merupakan serat optik. Pada dasarnya, teknologi ROV mentransmisikan sinyal gelombang radio dari base station ke remote antenna unit atau RAW. Kegunaan proses sinyal gelombang radio seperti menaikkan frekuensi, modulasi, melakukan multiplexing, dan kemudian diteruskan melalui antena. Konfigurasi radio over fiber. Ada 3 jenis pendekatan untuk menyangkut sinyal radio melalui serat optik pada sistem ROV yang diklarifikasikan berdasarkan jenis pita frekuensi. Yang pertama ialah baseband over fiber, yang kedua EF over fiber, dan yang ketiga RF over fiber. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia upload ke YouTube ya?